Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jika kita melihat perjalanan Rasul Paulus penuh dengan berbagai persoalan. Sebab awalnya Paulus adalah orang yang sangat menentang agama Kristen. Bahkan tidak sedikit orang percaya dianiaya dan dibunuh. Itulah Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus. Namun oleh karena kasih karunia Allah, Paulus mengalami pertobatan dengan pembaharuan hidupnya, mengalami pertobatan yang luar biasa. Paulus yang adalah orang penentang, dia berubah menjadi seorang yang taat untuk memberitakan Injil. Sekalipun dia berada di dalam penjara, dia tetap memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dia tetap memberitakan Injil dengan caranya, yaitu dia punya orang-orang yang diajak menjadi kawan sekerja Allah di dalam pemberitaan Injil. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun Rasul Paulus berada di dalam penjara, namun justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Injil diberitakan. Bahkan di saat Rasul Paulus terpenjara, dia mengalami kemajuan yang sungguh luar biasa. Di dalam kehidupannya Rasul Paulus secara pribadi, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia tetap bersukacita walaupun dia berada di dalam penjara. Demikian juga di dalam tema Filipi ini adalah tema tentang sukacita. Sukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga kadang mengalami terpenjara oleh berbagai penderitaan, kesulitan hidup, bahkan hal-hal yang bukan menjadi keinginan kita. Kita terpenjara oleh persoalan ekonomi, konflik keluarga dalam mendapatkan warisan, sakit penyakit, bahkan pendidikan dan juga relasi. Itulah yang kadang kita alami. Kita terpenjara dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Seharusnya apa yang kita alami, dalam kondisi apapun yang kita alami, kita harus tetap memberitakan Injil. Karena di dalam memberitakan Injil kita akan ada sukacita. Ada sukacita dan berani mengatakan kebenaran. Filipi pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Justru di saat Rasul Paulus ada di dalam penjara, Rasul Paulus berdoa untuk kawan sekerja. Ada Petrus, ada Timotius, ada teman-teman yang lain, Saulus, yang menjadi teman sekerja Allah. Dia bekerja untuk memberitakan Injil, melanjutkan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil.
Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus dan kisah para rasul dari yang lain-lainnya. Berkata-kata tentang firman Allah dengan berani, bertambah berani, tidak ada rasa takut dan gentar. Karena Rasul Paulus terus mendoakan, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah, tetap sukacita, bahagia, dan sejahtera. Karena harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Injil Kristus semakin diberitakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.